semua, semoga dalam keadaan sehat ya, dan terus bersemangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembahasan baru mengenai lembaga sosial. Anak-anak telah mengetahui bahwa lembaga sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial tersebut memiliki kaitan dengan keberlakuan suatu norma atau aturan sebagai patokan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum membahas materi lembaga sosial, anak-anak semua dapat melakukan kegiatan pengamatan berikut ini. Nah, di sini ada sebuah pengamatan mengenai keluarga, di mana keluarga merupakan salah satu bentuk lembaga sosial. Cobalah amati lingkungan keluargamu. Berdasarkan pengamatan, silahkan jawablah pertanyaan berikut ini. Setelah anak melakukan pengamatan, pastinya akan mendapatkan gambaran bahwa keberadaan lembaga sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena terdapat norma atau aturan yang mengatur upaya masyarakat untuk memenuhi hidupnya. Selain keluarga, masih ada lembaga sosial dasar lainnya yang cukup penting dalam suatu masyarakat yang bersifat kompleks. Oke, kita akan masuk pada pengertian lembaga sosial. Menurut beberapa ahli, menurut Wenjarat Diningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan dalam kehidupan manusia. Lembaga sosial dapat diartikan sebagai wadah dari sekumpulan norma. Selanjutnya, ciri-ciri umum dari lembaga sosial. Terdapat 3 ciri umum dari lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang biasanya berlangsung lama. Ciri yang kedua, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Ciri yang ketiga, lembaga sosial memiliki alat atau perangkat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk mengenai pembahasan jenis-jenis lembaga sosial. Terdapat 5 jenis lembaga sosial. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada agama, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada budaya, dan yang kelima ada politik. Nah, di sini pada keluarga ada beberapa poin penting. Di antaranya terbentuk melalui perkawinan atau hubungan darah. Ada 2 jenis, yaitu ada keluarga inti dan keluarga besar. Nah, di sini keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar terdiri dari ada ayah, ibu, anak, ada kakek, nenek, dan ada paman, bibi. Selanjutnya lembaga kedua, lembaga agama. Lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Di Indonesia terdapat beberapa agama. Pertama, agama Islam. Di sini lembaga pengaturannya adalah Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI. Lembaga agama kedua ada Kristen. Lembaganya yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia yang sering disingkat dengan PGI. Lembaga agama ketiga ada Katolik. Lembaganya Konferensi Wali Gereja Indonesia yang sering disingkat dengan KWI. Agama yang keempat adalah Hindu. Lembaga agamanya itu Parisada Hindu Dharma Indonesia
atau disingkat dengan PHDI. Lembaga agama yang ketiga ada Buddha, yaitu Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Dan agama yang terakhir yaitu Konghucu. Lembaga agamanya adalah Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi dari lembaga agama. Pertama, memberikan pedoman hidup bagi manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan manusia lain. Kedua, membantu manusia dalam memecahkan persoalan, baik yang bersifat duniawi ataupun bersifat akhirat. Ketiga, memberikan ketenangan batin dan kesejukan rohani. Keempat, memberikan bimbingan kepada manusia supaya kehidupannya lebih terarah dan terbimbing. Dan fungsi yang terakhir, menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengarungi kehidupan. Lembaga yang selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Nah, di sini pada lembaga pendidikan terdapat 3 kategori. Pertama, adanya pendidikan formal, kedua adanya pendidikan informal, dan ketiga adanya pendidikan non formal. Pada pendidikan formal, pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pada pendidikan informal, di sini adalah pendidikan oleh keluarga, di mana pendidikan yang dilakukan oleh keluarga inti, ayah dan ibu. Sedangkan pendidikan non formal yaitu diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Selanjutnya kita masuk pembahasan lembaga budaya. Lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara. Nah, contoh dari lembaga budaya seperti adanya paguyuban seni dan budaya, adanya organisasi konservasi lingkungan, adanya masyarakat ilmiah, media cetak, dan elektronik. Selanjutnya, lembaga politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Nah, dalam politik terdapat lembaga politik yang menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga politik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. 5. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 6. Mahkamah Agung atau MA. 7. Pemerintahan daerah. Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, sehingga orang yang dikuasai mau menerima dan mengikuti kehendak orang yang memilih kekuasaan. Bentuk dan penggunaan kekuasaan diatur oleh nilai dan norma sosial. Setiap masyarakat mempunyai nilai dan norma tersendiri yang mengatur bentuk dan penggunaan kekuasaan itu. Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Nilai menggambarkan sesuatu perbuatan atau tindakan yang oleh masyarakat dianggap baik, buruk, benar, salah, penting, tidak penting.
Norma adalah patokan perilaku yang disepakati oleh masyarakat. Jadi, nilai dan norma sosial dalam setiap masyarakat tidak selalu sama, karena nilai di masyarakat tertentu dianggap baik, tetapi belum tentu baik di masyarakat yang lain, sehingga lembaga politik yang terbentuk pun berbeda. Lembaga politik lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada tingkat negara. Cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.